Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih dalam kondisi pandemi. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah penelitian dan publikasi hasil penelitian geografi. Langkah-langkah dalam penelitian geografi. Yang pertama, perumusan masalah penelitian geografi. Dalam melakukan sebuah penelitian yang harus dilakukan, pertama itu menentukan masalah. Masalah geografi itu minimal harus mengandung 3 persoalan pokok. Yang pertama itu apa masalahnya, di mana masalah tersebut terjadi, dan mengapa masalah itu terjadi. Contohnya, pada poin pertama, mengenai peristiwa erosi. Kemudian, pada poin kedua, di mana masalah tersebut terjadi, misal lokasinya ada di Kaliwangan, Kedung Ngumpit, dan Kecamatan Sragen Kota. Pada poin ketiga, kenapa masalahnya tersebut terjadi? Misal, erosi disebabkan karena terjadinya banjir bandang di sekitar lokasi. Setelah merumuskan masalah, yang kedua, merumuskan tujuan penelitian. Tujuan masalah penelitian ini harus konsisten dengan permasalahan yang dipilih. Ada 2 jenis tujuan penelitian, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus itu dirumuskan dalam beberapa pertanyaan di rumusan masalah, sedangkan tujuan umum digambarkan secara singkat yang ingin dicapai. Ketiga itu menentukan variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa. Ada variabel independen atau bebas. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen. Apa itu variabel dependen? Variabel dependen atau terikat itu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang selanjutnya ada variabel intervening, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur atau diamati. Selanjutnya variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen, bebas, dan dependen terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Di variabel penelitian itu, faktor yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang harus dilakukan keempat, yaitu menentukan landasan teori dan kerangka berpikir. 3 fungsi utama landasan teori yang pertama menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. Teori berisi penggambaran atau penjelasan terhadap unsur-unsur variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Dalam penyusunan kerangka pemikiran, kerangka penelitian berawal dari rumusan masalah penelitian. Setelah itu, menjelaskan variabel-variabel secara teoritis sesuai dengan landasan teori yang digunakan dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. Hubungan variabel bebas dan terikat itu perlu dijelaskan secara teoritis, sehingga tujuan dan arah penelitian dapat diketahui dengan jelas. Setelah itu, menganalisa dan membandingkan hubungan antara variabel bebas dan terikat, dan menghasilkan kerangka pemikiran. Langkah selanjutnya,
Penyusunan hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang diteliti. Hipotesis sebatas kemungkinan yang belum pasti dan masih harus diteliti lebih lanjut. Hipotesis itu dapat dibagi menjadi dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara satu variabel dan variabel yang lain. Hipotesis alternatif itu hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel yang satu dan variabel yang lain. Jadi perbedaannya, kalau hipotesis nol itu tidak ada pengaruhnya. Kalau hipotesis alternatif menyatakan ada pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Langkah selanjutnya, menentukan populasi dan sampel. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel itu sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data geografi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Observasi itu dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, wawancara. Wawancara ini metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden. Dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada umumnya, 2 orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab atau wawancara tersebut. Selanjutnya, angket. Angket ini merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Bedanya wawancara dan angket itu, kalau wawancara itu ditanyakan secara langsung dari pewawancara kepada responden, sedangkan angket itu dengan cara menyediakan pertanyaan secara tertulis dan dijawab oleh responden secara tertulis pula. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film dokumenter, dan data lain yang relevan. Selanjutnya, pengolahan data. Data yang telah terkumpul perlu diolah agar akurat hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tahap-tahap pengolahan data tersebut ada editing data, yaitu kegiatan meneliti kembali atau dikoreksi data yang lebih telah terkumpul tadi. Indikator yang perlu diteliti itu dalam editing, kelengkapan data sesuai dengan daftar kebutuhan data, kesesuaian dan relevansi data hasil pengamatan dengan kebutuhan data. Yang ketiga itu dengan keseragaman data hasil penelitian, misalnya menggunakan satuan meter pada data hasil pengukuran di lapangan. Yang kedua, coding. Dalam pembuatan coding, kegiatan ini untuk pengklasifikasian data sesuai jenis dengan memberikan identitas angka atau huruf, sehingga memudahkan dalam pengolahan dan analisis datanya. Misalnya dalam mengkoding jenis kelamin laki-laki diberi identitas angka 1 dan pengkodingan perempuan dengan angka 2, jadi ada pembedaannya. Yang terakhir dalam tahap pengolahan data itu ada tabulasi data. Tabulasi data ini sudah diklasifikasikan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel dengan maksud agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Langkah penelitian yang selanjutnya, analisis dan interpretasi data. Analisis data itu adalah suatu tahap mengorganisir
data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sedangkan interpretasi proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang telah dilakukan dengan menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada. Analisis data geografi dibedakan menjadi 3, ada analisis deskriptif, statistik, dan analisis data penginderaan jauh. Setelah melalui langkah-langkah penelitian geografi, yang terakhir itu dengan menarik kesimpulan dan hasil penelitian. Dalam penarikan kesimpulan dan hasil penelitian, hasil dari analisis data yang dilandasi oleh masalah dan hipotesis tujuan penelitian yang bersifat teori dan praktis dengan penemuan-penemuan baru yang dapat diterapkan bagi kepentingan kehidupan manusia. Setelah melalui langkah-langkah penelitian geografi, selanjutnya publikasi hasil penelitian geografi. Nah, dari hasil suatu penelitian perlu dipublikasikan agar orang lain dapat mengetahui dan menguji cobakan kembali. Mempublikasikan hasil penelitian geografi dapat dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian dan menerbitkan dalam bentuk jurnal penelitian. Kita bisa mengetahui tujuan dan fungsi penyusunan laporan penelitian. Dalam penyusunan laporan penelitian memiliki beberapa tujuan, seperti mengatasi suatu masalah, menemukan teknik-teknik baru, mengadakan pengawasan dan perbaikan, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Selain tujuan, ada fungsinya, yaitu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan. Selanjutnya, memberitahukan dan menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan suatu masalah. Ada fungsinya sebagai sumber informasi. Selain itu, sebagai bahan untuk pendokumentasian. Dalam membuat laporan penelitian geografi, sebelum menyusun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan penelitian geografi. Yang pertama itu, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Yang kedua, penulis laporan harus menyajikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, termasuk alasannya mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga itu, penulis laporan harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya, penulis laporan harus dapat menyajikan laporan dengan jelas dan dapat meyakinkan pembaca. Dalam menulis laporan penelitian, ada beberapa kaidah penulisannya. Seperti yang pertama, bagian pembukaan atau pendahuluan, yang kedua ada bagian isi, yang ketiga ada bagian penutup. Pada bagian pembuka atau pendahuluan, peneliti itu menjelaskan secara garis besar terutama sistematika penulisannya. Bagian pembuka pada laporan penelitian itu terdiri dari judul penelitiannya, harus ada halaman pengesahan dari kepala sekolah, halaman persetujuan dari guru pembimbingnya, terus ada kata pengantar, ada abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Itu semua masuk pada bagian pendahuluan. Dalam bagian isi atau badan laporannya, memuat urean-urean tentang proses penelitian dan hasilnya. Bagian isi pada laporan penelitian terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian yang digunakan, dan analisis data. Pada bagian penutup, peneliti itu menyajikan kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Bagian ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran
kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Sekian pembelajaran atau materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa didiskusikan di grup WhatsApp dan di Google Classroom. Apabila Ibu dalam penyampaian kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.